Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alfiana dengan NIM 64231850. Hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal kompensasi karyawan di berbagai perusahaan swasta maupun negeri. Next. Yang pertama ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat PT GoTrans Logistik Internasional Jakarta Timur. Jurnal Administrasi Bisnis, volume 1 nomor 1 tahun 2021. Penulis dan tahun terbit Mega Astuti Instianti Eliana Haryani dari Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2021. Di sini ada abstrak. Kompensasi merupakan salah satu hal penting dalam memajukan perusahaan yang merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa dalam perusahaan tempat di mana bekerja. Kompensasi yang diberikan secara benar, dampaknya akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT GoTrans Logistik Internasional. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, instrumen kuesioner 32 responden, pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan persamaan regresi dianalisis dengan Statistical Program for Social Science atau SPSS versi 2024. Data variabel kompensasi dan kinerja karyawan pada PT GoTrans Logistik Internasional diketahui yaitu nilai R-square sama dengan 0,796 atau 79,6%, di mana 79,6% tersebut merupakan persentase pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang berarti kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh besarnya pemberian kompensasi sebesar 79,6% dan sisanya oleh faktor lain. Sedangkan pengaruh terhadap kinerja karyawan adalah KD sama dengan 0,796 sama dengan 79,6% dan regresi adalah Y sama dengan 5,748 ditambah 0,925X. Nilai B adalah 0,925. Setiap peningkatan kompensasi sebesar 1, maka kinerja karyawan juga akan meningkat sebesar 5,748 pada konstanta 0,925. Uji t-test dilakukan, kedua variabel menunjukkan konstanta 0,925. Uji tes dilakukan, kedua variabel menunjukkan tingkat signifikasi 0,000 lebih dari 0,05, artinya kompensasi memiliki signifikansi terhadap kinerja karyawan, dan kesimpulannya adalah maka keputusan HO ditolak dan H1 diterima. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Kompensasi merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menjadi bentuk balas jasa yang diterima. Next. Karyawan atas kontribusi mereka dalam perusahaan. Pemberian kompensasi yang tepat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan, akan tapi juga mampu meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan juga produktivitas. Next. Lalu selanjutnya ada variabel X1 yaitu kompensasi, Y yaitu kinerja karyawan. Lalu definisi operasional variabel X1 kompensasi. Kompensasi dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai seluruh bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Kompensasi dipahami bukan hanya sebagai gaji pokok, tetapi juga mencakup insentif
insentif yang diberikan berdasarkan hasil kinerja tunjangan yang mendukung kesejahteraan karyawan serta fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Keempat aspek ini diukur melalui pernyataan dalam kuesioner yang menggambarkan bagaimana karyawan menilai kelayakan, ketepatan, dan juga kecukupan kompensasi yang mereka terima. Penilaian responden tersebut terhadap komponen kompensasi menunjukkan sejauh mana kompensasi tersebut memengaruhi persepsi motivasi karyawan dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada variabel Y, kinerja karyawan. Kinerja karyawan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai standar yang telah diberikan oleh perusahaan atau telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja tersebut diukur melalui persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang mereka hasilkan, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas, kemampuan mereka menyelesaikan pekerjaan secara efektif, serta tanggung jawab yang ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari. Next. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Go Trans Logistik Internasional. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Populasi penelitian terdiri dari karyawan kontrak perusahaan, dan penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Solvin sehingga diperoleh 32 responden dengan teknik purposive sampling, instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan variabel kompensasi dan kinerja karyawan, yang masing-masing dinilai menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden. Analisis data tersebut dilakukan menggunakan SPSS versi 24 melalui serangkaian uji yang meliputi uji validitas untuk menguji konsistensi instrumen, serta uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara variabel. Selain itu digunakan untuk analisis regresi linear secara sederhana untuk melihat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, dilengkapi dengan uji determinasi untuk mengukur kontribusi variabel kompensasi, serta uji T untuk mengetahui signifikasi pengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel kompensasi tersebut maupun variabel kinerja karyawan dinyatakan valid dan reliable, sehingga instrumen layak digunakan dalam pengolahan data. Analisis korelasi memperlihatkan bahwa kompensasi memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan kinerja karyawan, yang berarti semakin kuat dan positif dengan kinerja karyawan, berarti semakin baik kompensasi yang diterima. Semakin tinggi pula kinerja yang ditampilkan karyawan. Melalui uji determinasi, ditemukan bahwa kompensasi memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja karyawan, yaitu sebesar 79,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil regresi linear sederhana menghasilkan persamaan Y sama dengan 5,748 ditambah 0,925X yang menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Setiap peningkatan pada kompensasi diikuti peningkatan pada kinerja karyawan. Uji T juga menguatkan temuan tersebut, di mana nilai T hitung jauh lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, seluruh analisis statistik secara konsisten menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor penting yang menentukan kinerja karyawan pada PT Go Trans Logistik Internasional. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Go Trans Logistik
internasional. Kompensasi yang diberikan perusahaan tersebut baik berupa gaji, insentif, tunjangan maupun fasilitas terbukti mampu meningkatkan semangat kerja dan juga hasil kerja karyawannya itu baik. Analisis statistik menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi diikuti oleh peningkatan kerja dan hal ini Hal ini diperkuat oleh korelasi yang sangat kuat serta hasil regresi yang menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel. Selain itu, uji determinasi menyatakan bahwa sebagian besar variasi kinerja karyawan tersebut dapat dijelaskan oleh kompensasi yang mereka terima. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kompensasi merupakan faktor penting dan berpengaruh signifikan dalam menentukan tinggi rendahnya kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Lalu ada saran, berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar PT GO Trans Logistik Internasional lebih memperhatikan dan meningkatkan sistem kompensasi yang diberikan dan meningkatkan sistem kompensasi lebih memperhatikan dan meningkatkan sistem kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Perusahaan perlu memastikan bahwa kompensasi yang diterima karyawan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, serta juga kontribusi yang mereka berikan. Selain itu, perusahaan sebaiknya tetap memberikan penghargaan dan juga insentif terhadap karyawan yang bekerja baik meskipun pendapatan perusahaan tidak mencapai target, agar motivasi kerja tersebut tetap terjaga. Perbaikan pada sistem tunjangan dan fasilitas kerja juga perlu dilakukan agar karyawan merasa dihargai dan nyaman dalam bekerja dengan penerapan sistem kompensasi yang lebih baik dan lebih adil. Diharapkan karyawan agar dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih optimal. Next. Lalu selanjutnya ada analisis pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bumi Wahyu Jaya Abadi. Nama jurnal Administrasi Bisnis volume 12 nomor 3 tahun 2023. Penulis dan tahun terbit Alia Putri Eka Asmarajati, Suharto PhD, Hari Susanto Nugraha dari Universitas Diponegoro tahun 2023. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperjelas pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi, dan juga disiplin kerja. Tipe penelitian ini yaitu explanatory research dan teknik sampel yang digunakan yaitu probability sampling dengan pendekatan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner serta wawancara 85 responden karyawan yang bekerja di PT Bumi Wahyu Jaya Abadi. Analisis data ini menggunakan analisis regresi linier dengan bantuan SPS for iOS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, kemudian pengaruh positif dan signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, serta pengaruh yang positif signifikan antara gaya kepemimpinan, kompensasi, dan juga disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan berdasarkan adanya hasil tersebut. Perusahaan disarankan untuk melakukan perbaikan mengenai karakter gaya kepemimpinan yang lebih disesuaikan secara informatif dan juga memberikan modifikasi situasi dan kepercayaan lebih bagi bawahan. Kemudian perbaikan mengenai kompensasi tentang jaminan sosial, tenaga kerja, dan juga disiplin kerja mengenai sanksi dan hukuman yang harus diberlakukan di perusahaan supaya dapat tercapai kinerja karyawan yang lebih baik hingga di kemudian hari. Next. Lalu ada latar belakang. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia karena teknologi yang baik tetap membutuhkan manusia sebagai
penggeraknya. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya kepemimpinan, kompensasi, dan juga disiplin. Next, disiplin kerja. Kepemimpinan yang efektif diperlukan agar karyawan dapat bekerja dengan terarah dan termotivasi. Kompensasi yang sesuai juga penting karena dapat meningkatkan semangat dan hasil kerja karyawan. Selain itu, disiplin kerja harus diterapkan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan tertib dan efisien. Pada PT Bumi Wahyu Jaya Abadi yang bergerak di bidang pengolahan limbah industri, masih ditemukan permasalahan terkait kepemimpinan, kompensasi, dan juga disiplin yang berdampak pada kinerja karyawan. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada variabel X1 gaya kepemimpinan, X2 kompensasi, X3 disiplin kerja, serta variabel Y yaitu kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan X1 dioperasionalkan melalui cara pemimpin bersikap, berperilaku, memberi arahan, memotivasi, membimbing, serta berinteraksi dengan karyawan dalam menjalankan pekerjaan. X2, kompensasi dioperasionalkan sebagai seluruh bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan berupa gaji, tunjangan, bonus, fasilitas, dan juga kesejahteraan lainnya sebagai balas jasa atas pekerjaan. Lalu X3, disiplin kerja dioperasionalkan melalui kepatuhan karyawan pada aturan, ketertiban kerja, ketepatan waktu, serta konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perusahaan. Lalu variabel Y, kinerja karyawan dioperasionalkan sebagai hasil kerja yang dicapai karyawan dalam bentuk kualitas dan kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, tanggung jawab, serta pencapaian target yang diberikan. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel gaya kepemimpinan dan kompensasi, serta disiplin kerja dan kinerja karyawan. Tipe penelitian explanatory ini dipilih karena peneliti ingin menguji apakah variabel X secara valid berpengaruh terhadap variabel Y. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Staf Bumi Wahyu Jaya Abadi tahun 2002 ini berjumlah 108 orang. Dari populasi tersebut, peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 85 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh ukuran sampel yang representatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan pendekatan sampel random sampling, sehingga setiap individu dalam populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan alat bantu pemilihan acak atau bisa disebut dengan random picker. Dan peneliti mengambil perwakilan karyawan dari setiap divisi dengan jumlah yang seimbang. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik, yaitu pertama kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga yaitu studi pustaka. Instrumen kuesioner menggunakan skala rating dengan interval nilai 1-4 untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Teknik wawancara digunakan untuk memperkuat temuan lapangan. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengkaji teori serta peneliti terdahulu yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan uji validitas untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur variabel yang dimaksud. Next. Lalu ada hasil analisis menunjukkan bahwa
Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini terlihat dari nilai R2 sebesar 0,210 yang berarti gaya kepemimpinan berkontribusi sebanyak 21% terhadap kinerja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Melalui uji regresi sederhana diperoleh persamaan Y sama dengan 9,635 ditambah 0,267 X1 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan gaya kepemimpinan akan menaikkan kinerja sebesar 0,267. Uji T memperkuat hasil ini dengan nilai T hitung 4,694 lebih besar dari T tabel 1,663 sehingga hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Selanjutnya, kompensasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nilai R pangkat 2 sebesar 0,068 mengidentifikasi bahwa kompensasi memberikan kontribusi sebesar 6,8% terhadap kinerja karyawan. Persamaan regresi sederhana Y sama dengan 13,090 ditambah 0,198 X2 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan kompensasi meningkatkan kinerja sebesar 0,198. Uji T menghasilkan nilai T hitung 2,468 lebih besar dari T tabel 1,663 sehingga kompensasi dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Variabel disiplin kerja menunjukkan pengaruh pengaruh yang paling besar secara parsial. Nilai R pangkat 2 sebesar 0,394 berarti disiplin kerja menjelaskan 39,4%. Variasi kinerja karyawan hasil regresi sederhana menghasilkan persamaan Y sama dengan 6,157 ditambah 0,498 X3 yang berarti peningkatan satu satuan disiplin kerja akan meningkatkan kinerja sebesar 0,498. Nilai T hitung 7,347 lebih besar dari T tabel 1,663 menegaskan bahwa pengaruh disiplin kerja signifikan dan dominan di antara variabel lainnya secara simultan. Ketika variabel tersebut, gaya kepemimpinan kompensasi dan disiplin kerja juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai R pangkat 2 sebesar 0,445 menunjukkan bahwa ketika variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 44,5% kinerja karyawan. Melalui regresi berganda diperoleh persamaan Y sama dengan 3,243 ditambah 0,137 X1 ditambah 0,020 X2 ditambah 0,417 X3 yang menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki arah berpengaruh positif. Hasil uji F memperkuat kesimpulan ini dengan nilai F hitung 21,654 lebih besar dari nilai F tabel 3,96 menandakan bahwa secara kolektif gaya kepemimpinan kompensasi dan disiplin kerja memberikan dampak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bumi Wahyu Jaya Abadi. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan, kompensasi, dan juga disiplin kerja masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan ini berkontribusi sebesar 21%, menunjukkan bahwa cara pemimpin dalam mengarahkan dan membimbing karyawan berperan dalam meningkatkan hasil kerja. Kompensasi juga memberikan pengaruh sebesar 6,8%, yang berarti pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas tetap berkontribusi terhadap kinerja meskipun tidak sebesar variabel lainnya. Disiplin kerja menunjukkan pengaruh paling dominan dengan kontribusi 39,4%, menandakan bahwa kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu, dan juga tanggung jawab kerja adalah faktor yang paling menentukan kinerja karyawan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut, gaya kepemimpinan, kompensasi, dan juga disiplin kerja, mampu menjelaskan bahwa 44,5% variasi kinerja karyawan yang dibuktikan melalui hasil regresi berganda dan uji F signifikan
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pada PT Bumi Wahyu Jaya Abadi dengan disiplin kerja menjadi faktor yang paling kuat pengaruhnya. Next. Lalu selanjutnya ada saran, perusahaan perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui pembinaan dan juga arahan yang lebih efektif. Kompensasi juga perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi karyawan. Selain itu, penguatan disiplin kerja harus terus dilakukan melalui penegakan aturan, pengawasan yang konsisten, dan juga pemberian konsekuensi yang jelas agar kinerja karyawan dapat semakin optimal. Next. Lalu selanjutnya ada pengaruh komunikasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Plan 9 atau 10. Jurnal Administrasi Bisnis JAB volume 12 nomor 1 tahun 2023, penulis dan juga tahun terbit Anindya Andi Wijayanto Widiartanto dari Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia tahun 2023. Yang pertama yaitu ada abstrak, tinggi rendahnya kinerja karyawan mengidentifikasi keberhasilan suatu perusahaan dalam mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan karyawannya. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk mengalami fluktuasi dalam performance apresial yang cenderung menurun sebesar 8,8%, penurunan nilai 70,89 di tahun 2021. Begitu pula jumlah produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang cenderung menurun. Hal ini terlihat pada laporan tahunan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Plan 9 atau 10 Cirebon. Research explanatory digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi 128 dan juga jumlah sampel 44 karyawan production Departemen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Plan 9 atau 10 Cirebon. Simple random sampling digunakan sebagai teknik sampling. Teknik pengumpulan data digunakan ialah kuesioner, observasi, dan studi kepustakaan. Aplikasi IBM SPSS atau Statistik Product dan Service Solution versi 26.0 dipakai sebagai alat untuk menganalisis data linear regression yang dipilih dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel komunikasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun secara simultan. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk hendaknya terus melakukan peningkatan pada sarana dan prasarana komunikasi dan sistem standar penetapan bonus. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Perusahaan harus mampu mengelola seluruh asetnya, termasuk sumber daya manusia, untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Karyawan merupakan aset penting karena performa yang dimiliki oleh mereka menentukan efektivitas dan juga efisiensi pencapaian tujuan perusahaan. Namun PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Plan 9 atau 10 Cirebon mengalami penurunan kinerja karyawan terlihat dari turunnya nilai performance apresial pada tahun 2021 serta penurunan realisasi produksi yang tidak mencapai target. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama aspek komunikasi serta kompensasi yang diterima oleh karyawan.
Mengingat persaingan industri semen yang semakin ketat, perusahaan memerlukan karyawan dengan kerja tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana komunikasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada variabel X1 yaitu komunikasi, X2 kompensasi, Y kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada definisi operasional variabel. X1 komunikasi dioperasionalkan sebagai kemampuan karyawan yang dalam menerima, memahami, mematuhi, menerapkan, dan juga menerima umpan balik terhadap pesan yang disampaikan dalam lingkungan kerja. Semua indikator terbukti valid dan reliable. Lalu variabel kedua, X2, kompensasi dioperasionalkan sebagai seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan meliputi kelayakan upah, tunjangan, atau tingkatan prestasi perumahan atau transport, shift, dan perjalanan dinas. Upah lembur, bonus, asuransi, tunjangan masa kerja, cuti atau cuti hari raya, serta fasilitas kerja. Semua indikator dinyatakan valid dan reliable. Kinerja karyawan Y dioperasionalkan sebagai hasil kerja karyawan sesuai standar perusahaan melalui indikator ketepatan hasil, ketelitian, keterampilan, kerapian, kecepatan, dan ketepatan waktu sesuai output dengan target efektivitas biaya, kemandirian inisiatif, dan juga kemampuan menjaga hubungan kerja. Seluruh indikator valid dan reliable. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah explanatory research, yaitu penelitian bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel komunikasi, kompensasi, dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan karyawan Production Department PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Plant 9 atau 10 Cirebon dengan populasi sebanyak 128 orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 44 karyawan menggunakan teknik sampel random sampling agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden serta didukung oleh observasi langsung dan studi kepustakaan untuk memperkuat pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS versi 26 dengan metode analisis mencakup uji validitas, reliabilitas instrumen, analisis regresi linear, uji T untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk melihat pengaruh simultan, serta penghitungan koefisien korelasi dan juga determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel terhadap kinerja karyawan. Next. Lalu ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan melalui koefisiensi regresi sebesar 1,295, nilai T hitung 9,707 dan yang lebih besar dari T-tabel 2,018 serta nilai signifikansi 0,000. Temuan ini diperkuat oleh koefisiensi determinasi sebesar 69,2%, yang berarti komunikasi mampu menjelaskan 69,2% variasi kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian juga membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,625, nilai T hitung 11,399, yang melampaui T-tabel. Dan signifikansi 0,000, koefisien determinasi variabel ini mencapai 75,66%, menunjukkan bahwa kompensasi memberikan kontribusi lebih besar dibanding komunikasi dalam mempengaruhi kinerja. Secara simultan, komunikasi dan kompensasi bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dibuktikan melalui nilai F hitung 69,023 yang jauh lebih besar dari F-tabel 4,09 dan nilai signifikansi 0,000, koefisien determinasi sebesar 77,1% mengindikasi bahwa kedua
Variabel tersebut secara kombinatif mampu menjelaskan sebagian besar perusahaan kinerja karyawan. Next. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima, yaitu komunikasi berpengaruh terhadap kinerja, kompensasi berpengaruh terhadap kinerja, serta keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi pengaruh sebesar 69,2%, meskipun komunikasi secara umum berada pada kategori baik, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya berada di bawah rata-rata, seperti kemampuan karyawan dalam memahami dan mematuhi pesan. Selain itu, kompensasi X2 terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh mencapai 75,6%, menjadikan variabel yang memberikan kontribusi besar. Namun sejumlah indikator kompensasi juga perlu diperhatikan karena nilainya berada di bawah mean, seperti tunjangan tingkatan perumahan atau transport, perjalanan dinas, dan juga bonus. Secara simultan, komunikasi dan kompensasi bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 77,1% terhadap kinerja karyawan, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Plan 9 atau 10 Cirebon. Lalu ada saran, perusahaan disarankan untuk meningkatkan fasilitas dan kemampuan komunikasi karyawan melalui pelatihan serta penyediaan sarana komunikasi yang lebih memadai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan juga penyesuaian terhadap komponen kompensasi yang masih dinilai kurang, seperti bonus, tunjangan, transport atau perumahan, dan juga tunjangan perjalanan dinas. Fokus perbaikan pada kompensasi dianjurkan karena variabel ini memberikan pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.